10 kesalahan saat membuat iklan lowongan kerja. Proses pencarian kandidat yang cocok untuk mengisi posisi di dalam perusahaan tentu bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, setiap langkah yang dilakukan dalam prosesnya harus tepat agar proses rekrutmen tersebut berjalan dengan efektif. Termasuk saat membuat lowongan kerja. Tujuan membuat iklan lowongan kerja yang benar di antaranya sebagai pengumuman yang berisi informasi lowongan kerja, sebagai sarana untuk memperkenalkan perusahaan terhadap calon kandidat, sebagai filter yang akan menyeleksi kandidat di awal melalui job description yang ditampilkan, menarik kandidat hebat yang sudah bekerja di perusahaan lain, membantu perusahaan untuk menemukan kandidat yang tepat untuk posisi tertentu dengan cepat. Sebelumnya sudah dibahas bahwa salah satu pentingnya iklan lowongan kerja adalah sebagai filter untuk menyeleksi kandidat di awal. Jika persyaratan yang diminta tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang dituliskan, hal itu akan menciptakan ambiguitas dan menciptakan keraguan bagi kandidat untuk mendaftar. Solusinya, cobalah menuliskan persyaratan dengan mendetail dan cek kesesuaian antara setiap aspek yang dituliskan, sehingga menghindari ambiguitas dan semakin meyakinkan kandidat agar tertarik untuk mendaftarkan diri mereka. Tata bahasa yang baik akan mencerminkan kredibilitas dan identitas perusahaan. Meskipun bisa disesuaikan dengan identitas perusahaan, tapi harus tetap membuatnya dengan bahasa yang profesional. Penggunaan tata bahasa yang baik dan profesional ini bertujuan agar iklan lowongan kerja tidak dianggap palsu. Deskripsi pekerjaan yang terlalu panjang cenderung kurang menarik dan membuat orang malas untuk membaca. Untuk itu, dalam membuat deskripsi pekerjaan, sebaiknya sampaikan detail poin-poin pentingnya saja dan hindari penggunaan kalimat yang berbelit-belit. Dengan membuat deskripsi pekerjaan yang to the point, akan lebih memudahkan calon kandidat untuk memahami pesan yang disampaikan di dalamnya. Meskipun pada poin sebelum ini dijelaskan agar tidak membuat deskripsi pekerjaan yang terlalu panjang, bukan berarti deskripsi pekerjaan tersebut ditulis dengan menghilangkan banyak poin penting sehingga menjadi kurang lengkap. Solusinya, catat apa saja poin penting yang ingin disampaikan secara lengkap. Kemudian rangkailah keseluruhan isi dari poin tersebut menjadi suatu susunan deskripsi pekerjaan yang sistematis dan jelas. Tuliskan fasilitas, bonus, atau kisaran gaji yang diberikan untuk menjadi daya tarik bagi calon kandidat. Jika lowongan pekerjaan yang kamu iklankan sudah terisi, penting untuk menghapus atau take down setiap job ad yang kamu publikasikan. Tujuannya agar kamu tidak lagi menerima CV atau resume untuk posisi yang telah terisi. Hal tersebut tentu akan menghemat waktumu untuk menyeleksi CV atau resume untuk posisi lainnya. Beriklan di media cetak sekarang ini dinilai sudah kurang efektif. Hal tersebut karena banyak pencari kerja yang berusia muda dan memilih memanfaatkan media digital untuk mencari lowongan kerja. Selain itu, sudah banyak platform rekrutmen yang membantu mempertemukan perusahaan dan kandidat dengan lebih efektif. Mencantumkan benefit atau keuntungan adalah salah satu daya tarik untuk mendorong minat pencari kerja untuk mendaftar posisi yang sedang diiklankan. Jika tidak mencantumkan benefit yang diberikan, maka itu akan membuat iklan lowongan kerja tersebut menjadi kurang menarik. Desain yang menarik tentu akan menjadikan iklan lowongan kerja enak dipandang dan membuat orang ingin membaca serta mencari tahu lebih lanjut. Desain yang menarik juga bisa menambah tingkat kepercayaan kandidat terhadap kualitas perusahaan, sehingga iklan lowongan kerja tersebut akan lebih diprioritaskan. Tidak mencantumkan alamat email dalam iklan lowongan kerja tentu akan menghambat proses rekrutmen. Meskipun pencari kerja sangat tertarik dengan posisi yang sedang diiklankan, namun mereka jadi tidak tahu harus mengirimkan CV atau resume kemana. Dengan lupa mencantumkan alamat email perusahaan akan membuat perusahaan dinilai kurang profesional dan tidak teliti. Pentingnya mencantumkan deadline sama dengan pentingnya menghapus lowongan kerja yang sudah terisi. Jika tidak mencantumkan deadline, kandidat yang mau melamar bisa saja ragu apakah masih bisa atau sudah ditutup. Begitu juga sebaliknya, bisa saja banyak kandidat yang tetap mengirimkan CV-nya walau pendaftaran sudah ditutup.